panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Frater berharap sih adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan luar biasa. Pada hari ini kakak Frater bersama dengan teman-teman kakak Frater lainnya mengajak adik-adik semua untuk mengikuti dia online yang bertemakan tentang iman. Nah, penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk dalam topik kita, Frater memberikan satu tepukan dulu nih biar adik-adik semua bersemangat. Siap? Siap ya? 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kayaknya adik-adiknya kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. Namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu dong. Frater bisa senang kan? Nah, sebelum kita masuk ke topik kita, teman Frater akan membawakan doa. Jadi adik-adik siapkan hati dan pikiran kita ya untuk berdoa. Yang akan dipimpin oleh Frater Kristo. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai semua rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita memulai doa, Frater akan membawakannya dengan sedikit nyanyian. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat pagi dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Engkau karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber iman bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau kuatkanlah iman yang kami miliki ini, agar kami semua anak-anak-Mu dapat menjadi lebih percaya kepadamu dan lebih taat kepada ajaran-ajaran-Mu. Dan juga semoga dengan iman yang kami miliki ini, kami dapat memancarkan kasih kepada sesama kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi nih bersama kakak Frater. Nah, tadi setelah kita doa pembuka, kita pasti sudah siap kan untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan bernyanyi bersama lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Lagu ini adalah untuk pengantar nanti adik-adik mendengarkan cerita kitab suci dari teman kakak Frater. Sudah siap adik-adik? Ayo mari kita bernyanyi.
Halo adik-adik, gimana? Masih semangat kan? Bertemu dengan Kak Frater Albert. Kita akan bersama-sama mendengar kisah Bartimeus yang buta dan Yesus dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Nah, mari adik-adik kita ambil kitab suci, kita buka Injilnya, dan mari kita bersama-sama mendengarkan dan membaca. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus ini anak Timeus, adik-adik. Nah, ketika duduk di pinggir jalan, Bartimeus mendengar kalau ada Tuhan Yesus. Bartimeus langsung memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Tapi orang-orang menyuruh Bartimeus diam. Bartimeus, diam kamu. Tapi semakin disuruh diam, Bartimeus semakin semangat untuk memanggil nama Yesus. Dia berteriak semakin keras, adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus mendengar dan meminta Bartimeus untuk datang kepada Yesus. Kemudian apa yang diminta Bartimeus? Bartimeus meminta Tuhan, ya Tuhan, sembuhkanlah aku supaya aku dapat melihat. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Imanmu telah menyelamatkan kamu. Akhirnya Bartimeus, adik-adik, dapat melihat karena Yesus menyembuhkan mata Bartimeus. Tadinya Bartimeus cuma bisa melihat kegelapan, di mana-mana gelap, adik-adik. Tapi sekarang, waduh, bisa melihat dunia yang indah, adik-adik. Nah, setelah Bartimeus disembuhkan, Bartimeus mengikuti Yesus untuk pergi berkeliling kota lagi. Jadi begitulah kisah Bartimeus, orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan dongeng. Kakak Frater ini punya dongeng bagus. Ada yang suka dongeng nggak? Kakak Frater juga suka dongeng. Nah, Kakak Frater akan memberikan dongeng si kura-kura kembar. Namanya itu Bip dan Bob. Boys, bagus ya namanya ya. Mereka adalah kura-kura yang baik hati, adik-adik. Mereka juga imut. Bob itu kakaknya Bip. Badannya besar dan gendut, gemuk. Sedangkan Bip itu kurus, kering, kecil gitu. Jadi kemana-mana mereka selalu berdua. Nah, di suatu pagi di rumah Bip dan Bob, Bip membangunkan Bob. Bob, bangun Bob. Bip lapar Bob. Bip mau cari makan tapi takut. Bob bangun. Tapi Bob tidak menjawab, adik-adik. Dia masih tidur dan malah ngorok. Bip, Bob masih ngantuk. Cari aja sendiri. Bob mau tidur lagi. Mendengar itu, Bip akhirnya pergi mencari makan sendiri di hutan. Dan setelah Bip pergi, tiba-tiba rumah mereka, rumah Bip dan Bob, kebanjiran, adik-adik. Air keluar dari mana-mana. Kemudian Bob bangun karena airnya sudah tinggi. Kemudian apa yang dilakukan Bob? Waduh, ini kok airnya tinggi banget ini. Bob kan nggak bisa berenang ini. Gimana ini? Tolong, tolong. Wah, Bob kesusahan, adik-adik. Bob nggak bisa berenang. Dia bisa tenggelam nih. Tapi karena nggak ada yang nolongin, Bob akhirnya tenggelam, adik-adik. Setelah tenggelam, Bob langsung terbangun. Tiba-tiba dia berada di kasur. Wah, ternyata cuma mimpi. Waduh, bisa gawat ini kalau Bob bisa tenggelam tadi. Bisa mati Bob. Waduh, ternyata Bob cuma mimpi, adik-adik. Kemudian Bob memanggil Bip. Bip, kamu di mana, Bip? Ayo kita cari makan. Bob udah lapar nih.
Tetapi Bib tidak menjawab karena Bib sudah duluan adik-adik. Terus Bob panik. Kenapa? Karena Bib itu adalah kura-kura yang pelupa adik-adik. Dia kalau pergi kemana-mana pasti tersesat, nggak bakalan bisa balik ke rumahnya. Jadi Bob mulai sedih, mulai khawatir adik-adik. Kemudian Bob pergi ke rumah Frost. Frost itu seekor katak dan merupakan teman Bib dan Bob. Oke lah, Bob akan pergi ke rumah Frost. Siapa tahu Frost bermain bersama Bib. Sampai di rumahnya Frost, Bob tidak menemukan Bib, teman-teman, adik-adik sekalian. Bib kemudian terlihat sedang di pinggir sungai adik-adik. Kenapa bisa di pinggir sungai? Ternyata Bob dan Frost mencari mereka. Terlihat di pinggir sungai itu ada Bib dan Pak Kancil. Mereka tidak langsung menghampiri Bib, tetapi mereka mengamati. Pasti Bib akan berhasil. Tidak usah kita ke sana, Frost. Biarkan saja Bib pulang sendiri. Dia pasti bisa. Kakaknya percaya bahwa adiknya pantang menyerah, adik-adik. Tapi Bib menangis. Dia sedang bertanya alamat rumah kepada Pak Kancil, adik-adik. Pak Kancil, Bib sedih. Ada apa? Bukannya kamu ini adiknya Bob? Kenapa bisa di sini? Iya Pak Kancil, Bib tersesat, nggak tahu jalan pulang. Ya udah kalau gitu, Pak Kancil antar kamu ke rumah. Nggak mau Pak Kancil, Bib mau pulang sendiri. Selama ini Bib selalu meminta bantuan kepada Bob. Bib mau pulang sendiri, mau berjuang sendiri. Waduh, yang benar kamu Bib. Ya udahlah kalau itu memang niatmu, Pak Kancil akan mendukungmu. Kemudian adik-adik, Bib akhirnya berani pulang sendiri. Dia bertanya ke sana ke sini, dia pantang menyerah. Bob dan Frost tetap mengikuti Bib dari belakang. Sudah 3 jam lamanya Bib jalan. Akhirnya Bib sampai di rumah. Wah, di situ mereka sangat bahagia, adik-adik. Kenapa? Akhirnya perjuangan Bib selama ini membuahkan hasil. Dia sekarang sudah tidak pelupa. Dia berani bertanya kepada orang. Dia tidak pantang menyerah, adik-adik. Kemudian Bob lari menemui Bib, kemudian memeluk Bib. Bib, kamu hebat banget. Kamu emang adik kakak. Kakak bangga sama kamu, Bib. Ini kakak kasih sayuran yang banyak buat kamu, buat nanti malam. Wah, terima kasih, Bob. Bib sangat sayang padaku. Nah, begitulah adik-adik kisah dua kura-kura kembar, Bib dan Bob. Akhirnya mereka bisa bahagia, bisa bertemu kembali. Bob tidak khawatir lagi karena adiknya Bib sudah tidak pelupa dan pantang menyerah. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira apa nih yang bisa adik-adik dapatkan dari dongeng ini? Kakak Frater ingin membagikan pesan kepada adik-adik bahwa kita harus terus berjuang. Apa yang kita harapkan itu, ya kita harus berjuang adik-adik. Kalau kita nggak berjuang, kita harapkan sesuatu, ya bakalan bisa terjadi adik-adik. Jadi kuncinya apa adik-adik? Pantang menyerah. Ingat ya, pantang menyerah. Melakukan segala sesuatu, berdoa kepada Tuhan, dan jangan pantang menyerah. Semoga Tuhan memberkati kita adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik, nah gimana cerita kitab sucinya? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, sekarang kakak Frater ingin mengajak adik-adik sekalian untuk menyanyikan
bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ikutin ya, bareng-bareng sama Frater. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Frater. Bagaimana? Tadi kan adik-adik udah mendengar ya apa yang kakak Frater Albert sebelumnya ceritakan dan bacakan. Bacaan kitab suci dan ceritanya menarik banget kan? Pokoknya pasti menurut kakak Frater itu menarik. Kali ini kakak Frater ingin mengajak adik-adik semua untuk ikut ambil bagian untuk mengembangkan kreativitasnya. Dengan apa? Dengan menggambar. Gambar apa ya kira-kira? Kalau dari kakak Frater sih pengen mengajak adik-adik untuk menggambar pohon. Gampang kan ya? Simpel banget ini. Tapi nggak cuma sekedar pohon adik-adik. Di gambar pohon itu ya harus meliputi ada akarnya, lalu ada batangnya, dan juga ada cabang-cabang serta daun-daunnya. Nah nanti ketentuannya gini adik-adik. Di akar itu adik-adik tulisin nilai-nilai baik apa yang adik-adik temuin dalam bacaan kitab suci maupun cerita dari Bib dan Bob. Oke? Lalu yang kedua, di batangnya adik-adik tulis doa adik-adik sendiri. Nantinya doa ini ya harus adik-adik pergunakan, adik-adik doakan setiap malam atau mungkin kapanpun itu. Lalu yang ketiga, adik-adik buat dalam pohon ini ada 3 cabang. Nah, 3 cabang ini adik-adik isi. Yang pertama, cabang pertama, mengapa adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Lalu, cabang kedua, apa yang ingin adik-adik lakukan untuk Tuhan Yesus dan juga orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, cabang ketiga, adik-adik harus menuliskan harapan dan cita-cita adik-adik. Gampang ya? Nah, nanti adik-adik boleh warnain, boleh dibikin semenarik mungkin. Dan pokoknya ini harus mengingatkan adik-adik bahwa kita harus bisa dan mau untuk berdoa. Sama seperti tadi, Bartimeus telah berdoa kepada Tuhan. Nah, ini giliran kita, giliran adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan. Oke? Semangat adik-adik! Kembali lagi bersama kakak Frater. Mari kita masuk ke sesi gerak dan lagu. Yang pada kali ini kakak Frater akan membawakan yang berjudul Bapak Abraham Mempunyai Anak-anak. Mari kita bergerak bersama ya. Sudah siap kan? Mari. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
adik-adik. Tada! Oke, bagaimana nih adik-adik acaranya? Seru nggak? Seru dong! Nah, oleh karena itu, Kakak Frater berharap dengan adanya acara ini, adik-adik semua bisa memahami apa itu iman melalui bacaan kitab suci, melalui nyanyian, dan kreativitas. Nah, Kakak Frater juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak pendamping, kepada adik-adik semua yang memberikan kepercayaan untuk membimbing adik-adik semua dalam acara ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Kakak Frater ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Oke, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami telah berjumpa dengan kakak pendamping kami berjumpa dengan teman-teman kami dalam ruangan virtual ini. Kami juga berterima kasih karena melalui bacaan kitab suci, melalui nyanyian dan kreativitas, kami bisa mengenal Engkau secara lebih jauh. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon semoga acara ini, kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Semua ini kami tunjukkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, akan ada nyanyian penutup yang dilakukan oleh Frater Jere. Dadah, sampai jumpa lain waktu. Halo, selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak Frater mau ngajak adik-adik buat ikut gerak dan lagu. Ikutin ya. Terima kasih banyak adik-adik.